Pada materi perencanaan strategis bisnis internasional, di sini yang pertama-tama kita akan mengulas dan membahas mengenai penetapan tujuan dan strategi bisnis internasional. Jadi, setiap perusahaan yang telah memutuskan untuk berkecimpung di dunia internasional, di pasar global, tentunya mereka memiliki tujuan, di mana penetapan tujuan ini merupakan langkah yang penting dalam mengembangkan dan mengelola bisnis internasional di pasar global. Nah, dalam konteks ini, tujuan bisnis internasional itu akan merujuk pada hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan di pasar internasional. Dan strategi bisnis internasionalnya ini nanti juga akan merujuk pada rencana yang akan diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, penetapan tujuan bisnis internasional ini berarti perusahaan menentukan jalan dan tujuan yang jangka panjang di pasar global, di mana tujuan ini nantinya juga akan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan strategi yang ingin diambil oleh perusahaan. Jadi mungkin tujuan ini juga akan bisa berbeda-beda. Seperti yang pertama mungkin tujuannya untuk memperluas pangsa pasar global, di mana di sini perusahaan memiliki tujuan untuk memasuki pasar yang baru, kemudian menargetkan pelanggan yang baru dan juga lebih luas di berbagai negara, dan juga meningkatkan penjualan internasional. Kemudian yang kedua adalah tujuan diversifikasi geografis, di mana perusahaan memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dengan berekspansi ke pasar global. Kemudian yang tujuan berikutnya adalah pastinya setiap bisnis itu memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan. Sama halnya dengan perusahaan yang memutuskan untuk berkecimpung di pasar global, tentunya mereka ingin meningkatkan keuntungan dengan menetapkan tujuan bisnis internasional melalui ekspansi ke seluruh dunia, di mana ini akan membuat jangkauan perusahaannya akan lebih luas, sehingga diharapkan perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya semakin tinggi ataupun semakin baik daripada sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya perusahaan memerlukan rencana, memerlukan tindakan, memerlukan pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh perusahaan dengan langkah-langkah seperti yang pertama, melakukan analisis pasar dan lingkungan. Jadi, dengan melakukan analisis pasar secara menyeluruh, jadi perusahaan ini akan bisa mengikuti tren pasar yang ada, kemudian bagaimana kebiasaan konsumen, kemudian peraturan perdagangan yang ada, kemudian persaingannya bagaimana, dan elemen lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari bisnis internasional ini. Kemudian yang kedua adalah menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Jadi melalui tujuan yang jelas, terstruktur, dan terkait dengan pertumbuhan bisnis di seluruh dunia, ini akan membantu perusahaan untuk menilai kemajuan dan memastikan bahwa langkah-langkah yang sedang diambil oleh perusahaan ini dapat diukur dan juga realistis untuk dicapai. Kemudian untuk langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan menentukan strategi atau rencana yang akan diambil yang disesuaikan dengan tujuan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi strategi atau rencana ini dapat meliputi pemilihan pasar target, model bisnis yang baik, strategi pemasaran yang tepat, serta keputusan investasi yang bijak. Jadi keputusan ini juga dapat meliputi keputusan apakah perusahaan nantinya juga akan menempuh jalan ekspor, investasi langsung dengan pihak asing maupun waralaba dan lain sebagainya. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan bisnis yang sedang beroperasi di luar negeri. Jadi perusahaan perlu nih teman-teman untuk selalu update mengenai perubahan kebijakan pemerintah, kemudian fluktuasi mata uang, resiko hukum, dan juga resiko operasional yang mungkin saja terjadi di pasar global. Nah, jadi dengan hal ini nanti diharapkan perusahaan dapat mengidentifikasi resiko dan juga mengidentifikasi solusi yang mungkin terjadi dan nantinya akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian langkah berikutnya adalah mengembangkan rencana implementasi yang jelas dengan langkah-langkah tindakan, tanggung jawab, dan serta jadwal yang terstruktur untuk mengimplementasi rencana tersebut. Nah, melalui langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, perusahaan diharapkan itu bisa mencapai tujuan bisnisnya secara baik, secara terstruktur, sehingga dapat mengurangi resiko-resiko negatif yang ada, sehingga juga nantinya perusahaan juga dapat mengevaluasi bagaimana perkembangan dari langkah-langkah yang telah mereka tempuh, sehingga mereka juga akan terus berinovasi untuk menjadi lebih baik dalam menetapkan rencana dan juga strategi untuk mencapai tujuan bisnis internasional mereka. Lalu materi selanjutnya mengenai analisis pasar dan pesaing internasional. Nah, analisis pasar dan pesaing internasional ini merupakan metode analisis dan penilaian pasar yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi sejumlah kecil pasar yang diinginkan dengan mengeliminasi pasar-pasar yang dianggap kurang menarik. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar dan menyesuaikan dengan perubahan yang sebelumnya.
Yang kita ketahui pastinya seorang pengusaha sebelum memasuki industri itu pasti melakukan analisis terlebih dahulu agar mengetahui seluk-beluk di dalam industri tersebut, siapa saja pesaing-pesaingnya, dan apa yang dapat membuat perusahaan ini melakukan perencanaan dengan tepat dengan mengikuti perkembangan tren. Analisis pesaing juga penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, serta untuk mengetahui peluang dan ancaman yang ada di pasar. Nah, salah satu metode analisis pesaing ini adalah analisis PESTEL atau singkatan dari Politik, Economic, Social, Technology, Environment, and Legal. Analisis PESTEL ini merupakan analisis eksternal perusahaan untuk dapat melihat kesempatan yang ada di pasar, serta menjadi acuan yang harus dihindari agar berubah menjadi peluang untuk bisnis itu sendiri. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan terdapat 7 langkah-langkah untuk melakukan analisis pasar dan pesaing internasional. Di antaranya itu yang pertama, menentukan pasar yang relevan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi pasar, tingkat persaingan, lingkungan hukum dan politik, dan bahkan pengaruh sosiokultural. Lalu yang kedua, menganalisis permintaan primer dan selektif terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen. Lalu yang ketiga, mengevaluasi biaya, keuntungan, dan risiko memasuki pasar-pasar termasuk biaya langsung dan opportunity cost. Lalu yang keempat, memilih pasar yang paling potensial untuk dimasuki atau untuk melakukan ekspansi pasar. Lalu yang kelima, melakukan analisis pesaing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing serta peluang dan ancaman yang ada di pasar itu sendiri. Lalu yang keenam, memilih strategi masuk pasar internasional yang tepat seperti melakukan ekspor, akuisisi, merger, ataupun investasi langsung. Lalu yang terakhir, melakukan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan, menghindari kelemahan, memanfaatkan peluang, dan bahkan memperkecil ancaman. Dengan melakukan analisis pasar dan pesaing internasional, perusahaan dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis yang tepat dan memasuki pasar internasional dengan lebih efektif. Materi selanjutnya mengenai manajemen risiko internasional. Nah, manajemen risiko internasional itu sendiri adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam aktivitas bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional ini seringkali melibatkan faktor-faktor yang tidak ada di dalam operasi domestik seperti fluktuasi kurs mata uang asing, perbedaan hukum, ketidakstabilan politik, dan risiko ekonomi yang bahkan jauh lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, tujuan dari manajemen risiko internasional ini sendiri adalah untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko tersebut bisa diminimalisir. Nah, terdapat 6 langkah penting dalam manajemen risiko internasional. Itu yang pertama, identifikasi risiko. Nah, langkah pertama dalam manajemen risiko internasional ini adalah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi dalam operasi internasional. Hal ini bisa mencakup risiko mata uang asing, risiko politik, risiko hukum, risiko ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, evaluasi risiko. Setelah risiko-risiko ini diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi sejauh mana risiko tersebut dapat mempengaruhi operasi internasional perusahaan. Nah, hal ini melibatkan penentuan probabilitas dan dampak potensial dari setiap risiko. Lalu yang ketiga ada pengembangan strategi. Nah, setelah risiko tersebut dievaluasi, organisasi perlu mengembangkan strategi untuk mengelola atau mereduksi risiko-risiko tersebut. Hal ini bisa termasuk diversifikasi portofolio internasional, penggunaan instrumen keuangan derivatif untuk melindungi dari fluktuasi mata uang, dan bahkan perjanjian kontrak yang jelas untuk mengatasi risiko politik atau hukum. Lalu yang keempat adalah implementasi dan pelaksanaan. Strategi manajemen risiko internasional harus diimplementasikan dengan cermat. Hal ini melibatkan pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan seperti pembelian asuransi, lindung nilai atau hedging, atau bahkan penyesuaian strategi bisnis. Lalu yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Manajemen risiko internasional adalah proses yang berkelanjutan, maka dari itu perusahaan harus memantau kondisi pasar internasional, risiko-risiko baru yang mungkin muncul, dan efektivitas strategi manajemen risiko yang ada. Nah, evaluasi berkala perlu dilakukan agar untuk memastikan bahwa strategi yang ada ini masih relevan dan efektif.
Lalu yang terakhir, penyesuaian strategi. Nah, jika kondisi berubah atau risiko-risiko baru muncul, maka perusahaan harus siap untuk menyesuaikan strategi manajemen risiko sesuai kebutuhan mereka. Nah, dalam manajemen risiko internasional, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan hukum dan politik, pengaruh sosial-kultural, dan pergerakan kurs valuta asing. Nah, perusahaan juga dapat menggunakan standar internasional seperti untuk membantu dalam penerapan manajemen risiko itu sendiri. Nah, dengan melakukan manajemen risiko internasional, perusahaan dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja manajemen risiko perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis yang efektif. Oke, selanjutnya adalah pengembangan rencana tindakan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rencana tindakan. Rencana tindakan adalah dokumen yang menjabarkan langkah-langkah spesifik yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ekspansi bisnis internasional, rencana tindakan akan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memasuki pasar baru dan mencapai kesuksesan. Lalu, apa aja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan rencana tindakan? Nah, ada 6 langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah analisis lingkungan global. Langkah pertama adalah menganalisis lingkungan global yang akan dihadapi perusahaan. Ini termasuk mempertimbangkan tren pasar, kebijakan internasional, dan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi bisnis. Contoh tren pasar global yang perlu dipertimbangkan adalah pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Contoh kebijakan perdagangan internasional yang perlu dipertimbangkan adalah tarif dan pembatasan perdagangan. Dan yang terakhir ada contoh faktor politik yang perlu dipertimbangkan adalah stabilitas politik di negara tujuan. Setelah melakukan analisis lingkungan global, perusahaan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Yang kedua ada analisis internal. Analisis internal adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Ini termasuk mempertimbangkan sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan operasional perusahaan. Contoh kekuatan internal perusahaan adalah reputasi merek yang kuat. Contoh kelemahan internal perusahaan adalah kurangnya pengalaman internasional. Setelah melakukan analisis internal, perusahaan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuannya untuk memasuki pasar baru. Yang ketiga ada penetapan tujuan dan sasaran. Langkah ketiga adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART, bisa disingkat SMART. Tujuan dan sasaran harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Contoh tujuan ekspansi bisnis internasional adalah memasuki pasar baru dalam waktu 1 tahun. Contohnya sasarannya adalah mencapai pendapatan sebesar $1 juta dari pasar baru tersebut. Tujuan dan sasaran yang jelas akan membantu perusahaan tetap fokus dan terarah dalam mencapai kesuksesan. Nah, yang keempat, ada penentuan strategi bisnis internasional. Ini termasuk mempertimbangkan model ekspansi internasional, strategi pemasaran, operasional, dan manajemen resiko. Contoh model ekspansi internasional adalah ekspor, lisensi, waralaba, atau investasi langsung. Contoh strategi pemasaran adalah menargetkan segmen pasar tertentu atau menggunakan saluran distribusi yang berbeda. Contoh strategi operasional adalah mendirikan fasilitas produksi di negara tujuan atau bekerja sama dengan mitra lokal. Contoh strategi manajemen risiko adalah melindungi diri dari fluktuasi mata uang atau perubahan regulasi. Strategi bisnis internasional yang tepat akan membantu perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kelima, ada implementasi dan monitoring. Langkah ini mengimplementasikan rencana tindakan dan memantau kemajuannya. Ini termasuk menetapkan jadwal dan anggaran, serta memberikan tanggung jawab kepada personel yang tepat. Hal-hal yang perlu dipantau dalam implementasi rencana tindakan adalah kemajuan terhadap tujuan dan sasaran, serta adanya hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi. Monitoring yang efektif akan membantu perusahaan memastikan bahwa rencana tindakannya berjalan sesuai rencana. Yang keenam ada evaluasi dan koreksi. Langkah keenam adalah mengevaluasi kinerja operasi internasional dan melakukan koreksi strategi berdasarkan hasil evaluasi. Ini akan membantu perusahaan memastikan bahwa rencana tindakannya tetap relevan dan efektif. Selanjutnya ada pengukuran dan evaluasi.
Pengukuran dan evaluasi perencanaan strategi bisnis internasional adalah proses untuk menentukan apakah strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan telah berhasil mencapai tujuan globalnya. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi perencanaan strategi bisnis internasional yaitu yang pertama ada menetapkan tujuan dan metrik. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan metrik yang jelas untuk mengukur keberhasilan strategi. Tujuan dan metrik harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, smart. Contoh tujuan adalah meningkatkan pendapatan dari pasar internasional sebesar 10% dalam waktu 1 tahun. Contoh metrik adalah pangsa pasar, tingkat pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Tujuan dan metrik yang akan membantu perusahaan mengidentifikasi indikator keberhasilan yang tepat. Yang kedua ada mengumpulkan data. Langkah kedua mengumpulkan data yang relevan untuk mengukur kinerja strategi. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, data penjualan, riset pasar, dan survei pelanggan. Contoh data yang dapat dikumpulkan adalah pendapatan dari pasar internasional, biaya operasional di pasar internasional, dan kepuasan pelanggan di pasar internasional. Data yang dikumpulkan harus akurat dan lengkap agar evaluasi dapat dilakukan secara akurat. Yang ketiga ada menganalisis data. Langkah ketiga ini mengumpulkan untuk mengidentifikasi tren dan pola. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti analisis statistik dan kualitatif. Contoh analisis data adalah membandingkan pendapatan dari pasar internasional tahun ini dengan tahun sebelumnya. Contoh analisis data kualitatif adalah menganalisis umpan balik pelanggan di pasar internasional. Analisis data akan membantu perusahaan memahami kinerja strategi dan mengidentifikasi area yang perlu ditinggalkan. Yang keempat ada melakukan tindakan korektif. Langkah keempat ini melakukan tindakan korektif berdasarkan hasil evaluasi. Tindakan korektif dapat dilakukan pada strategi bisnis, strategi pemasaran, atau operasional perusahaan. Contoh tindakan korektif adalah menyesuaikan harga produk di pasar internasional, meluncurkan kampanye pemasaran baru, atau membuka kantor cabang baru di pasar internasional. Tindakan korektif yang tepat akan membantu perusahaan mencapai tujuan globalnya. Pengukuran dan evaluasi perencanaan strategi bisnis internasional adalah proses yang berkelanjutan. Perusahaan perlu secara berkala mengukur dan mengevaluasi kinerja strategi untuk memastikan bahwa strategi tersebut tetap relevan dan efektif. Terima kasih.